untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah bersama. Di sore hari ini tentunya kita tidak terasa sudah di minggu yang ketiga dari bulan Juli. Dan sore hari ini saya mengajak mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dengan kesiapan hati kita sehingga kita juga tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan. Di mana dalam ibadah ini nanti kita akan mendengarkan juga firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini tetap sama pada tema yang sebelumnya, yaitu tentang kesehatan. Namun di bagian ini yaitu keluarga yang sehat, bahagian kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama naikkan doa kita kepada Tuhan. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan sementara kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau sore hari ini kalau kami kembali bisa beribadah kepada Engkau. Mari sertai kami, pimpin kami, dan memohon kepada Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu menyertai kami, menolong kami, buka hati kami, pendengaran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga menolong untuk kami bisa fokus sementara kami mendengarkan firman-Mu. Kami rindu di sore hari ini Tuhan berkati kami sehingga firman-Mu sungguh-sungguh bisa memberkati kami dan juga nantinya kami bisa memberkati keluarga-keluarga kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini firman yang kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di sini kita bisa mendapatkan tentang janji Tuhan mengenai kesehatan buat keluarga kita. Allah menjanjikan kepada Israel, jikalau mereka sungguh-sungguh taat dan melakukan akan firman Tuhan, mereka tidak akan mengalami sakit penyakit atau ditimpa penyakit seperti yang terjadi di Mesir. Karena
Dia adalah Allah Yehova Rafa, yang artinya Bapak Ibu adalah Allah penyembuh. Kalau kita juga melihat firman Tuhan di kitab Yeremia pasalnya yang ke-30 ayat 17a, dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gangguan kesehatan sering terjadi di dalam diri kita, tidak terkecuali bagi keluarga kita sendiri, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu karena kesalahan dari kita sendiri. Menjalankan pola hidup yang tidak teratur tentunya juga mempengaruhi kesehatan kita, yaitu pola hidup yang tidak benar. Apalagi di masa pandemi corona seperti ini yang masih kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana banyak di antara kita yang masih tidak memperhatikan atau mengabaikan himbauan pemerintah agar kita juga bisa terhindar dari virus corona ini. Ketika satu orang melanggar atau tidak melakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah atau juga perintah Tuhan tidak ditaati, maka akan berdampak kepada seluruh keluarga tentunya Bapak Ibu. Karena itu bagi kita orang percaya, jangan jadi alasan karena kita sebagai orang beriman jadi tidak perlu mendengarkan nasihat, saran, atau himbauan termasuk himbauan pemerintah. Saya juga Bapak Ibu Saudara sekalian mengajak dan menghimbau bagi kita, secara khusus bagi saudaraku sekalian sebagai anggota jemaat Bintang Fajar, taati apa yang menjadi himbauan pemerintah. Karena mereka juga adalah pemimpin yang telah diangkat, dipilih, ditentukan oleh Tuhan menjadi pemimpin kita. Di dalam firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 17 seperti ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Juga di Roma 13 ayatnya yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Di sini juga bisa dimengerti atau salah satu pengertian, kalau kita melanggar, melawan apa yang menjadi peraturan atau himbauan pemerintah, maka kita juga akan mendapat murka Allah. Dan salah satu murka Allah tentunya kita tidak akan mendapatkan jaminan kesehatan di dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel sudah terbiasa dengan hidup yang enak, hidup yang serba ada ketika mereka tinggal di Mesir. Saat Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir dan menuju ke satu tempat yang nantinya mereka juga tidak hanya hidup secara jasmani baik, tetapi secara rohani juga terjamin, di mana jaminan itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Di tengah perjalanan untuk mencapai tempat yang dijanjikan Tuhan dengan segala fasilitas atau kebutuhan yang mau dicukupkan oleh Tuhan,
mereka justru bersungut-sungut, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan menuntut Musa agar memenuhi apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Kalau tadi di dalam pembacaan Keluaran 15 ayat 26 kita baca, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang akan kami minum? Bersungut-sungut artinya tidak hanya berkeluh kesah Bapak Ibu Saudara, tapi menjurus pada suatu tindakan pemberontakan. Ini merupakan penyakit yang akan merusak kesehatan kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat yang 14 sampai ayat yang ke-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bercahaya artinya menunjukkan satu kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, sukacita. Nah, hidup seperti ini menandakan bahwa seseorang, keluarga itu hidup di dalam satu kehidupan yang sehat secara jasmani dan juga secara rohani tentunya. Allah mengingatkan bangsa Israel jika mereka ingin sehat dan terhindar dari sakit penyakit yang telah menimpa di Mesir tentunya, firman Tuhan berkata perlu ada ketaatan terhadap firman Tuhan. Seperti yang tadi kita sudah baca di ayat yang ke-26 Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Termasuk virus corona dikatakan ketika kita mau mentaati Tuhan, itu tidak akan menimpa kita dan keluarga kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memperoleh kesehatan itu diperlukan satu ketaatan akan firman Tuhan dan juga membayar harga yang begitu mahal tentunya ya Bapak Ibu. Harga yang kita harus bayar itu yaitu dari sikap dan tindakan kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di mana dikatakan jikalau kita mau mengasihi Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak dengar, apa yang tidak akan kita pikirkan di dalam hati kita, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa dengan ketaatan kita, sekalipun mungkin kita tidak atau kita menolak tentang perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu sesuatu yang tidak mudah, tidak gampang kita jalani. Apalagi Tuhan itu tidak kelihatan. Kita saja mengasihi orang yang kita lihat juga belum tentu kalau kita dikatakan firman Tuhan minggu lalu, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Tetapi itu yang harga yang perlu kita bayar untuk kita memperoleh kesehatan yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Sini firman Tuhan mengajarkan bahwa mari mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya hormati, hargai, jalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, seperti tadi pesan Musa kepada bangsa Israel. Jikalau bangsa Israel sungguh-sungguh hidup dan memiliki kesehatan
dan tidak akan ditimpa oleh satu penyakit apapun, maka satu-satunya mereka harus mentaati Tuhan. Dan kita juga saat ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Memang sekali lagi tidak gampang, tidak mudah. Ini harga yang amat mahal untuk kita bayar. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita dan memampukan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga apa yang kita belum lihat, belum dengar, belum terpikirkan di dalam hati kita, termasuk mungkin ada saat ini yang masih kita pergumulkan tentang kesehatan kita belum kita dapatkan, tapi percaya ini janji Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Lupakan kehidupan yang lalu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel hanya mengingat kesenangan daging waktu di Mesir. Sebelum terjadi pandemi ini tentunya bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kan hidup sungguh tidak, artinya tidak ada kekurangan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, dia lancar-lancar saja yang kita jalani. Bebas beraktivitas, tidak harus berada di rumah. Jadi Tuhan mengajar kepada kita, mari dengan firman Tuhan di sore hari ini mengingatkan kita, jikalau kita punya hati sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan memperoleh apa yang kita gumuli selama ini, di mana kita rindu virus corona ini segera berlalu dari kehidupan kita dan keluarga kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat ke-6, kita diajar oleh firman Tuhan di sini supaya kita tidak menjalankan kehidupan kita dengan kesombongan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mengingat di 2 Raja-Raja pasal yang kelima tentang Naaman, ialah seorang panglima raja, seorang panglima Raja Aram. Dia juga seorang yang sedang sakit. Nah, ketika dia diperintahkan oleh abdi Allah yaitu Elisa supaya dia menjegurkan tubuhnya selama 7 kali di Sungai Yordan, dia merasa begitu membuat dirinya tidak berharga karena dia seorang panglima. Artinya ada kesombongan di dalam diri daripada Naaman. Dia berkata, ya daripada aku juga masuk di sungai yang kotor ini, banyak sungai-sungai yang bersih, kenapa aku harus diperintahkan seperti itu? Karena saya juga adalah seorang panglima. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan ini juga akan menghalangi di mana kita akan menerima janji Tuhan, termasuk janji kesehatan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mau belajar. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu sia-sia atau mati. Mari pada sore hari ini kita korbankan diri kita, artinya sifat-sifat kesombongan, ketinggian hati. Kita minta supaya Tuhan merendahkan kita, dan pada akhirnya juga Naaman menyadari kok, hidup dalam kesombongan tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tapi ketika dia merendahkan diri dan mau melakukan perintah Tuhan melalui abdi Allah Elisa, dia mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Selanjutnya di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-10, dan janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi satu masalah, cobaan, tantangan, termasuk sakit penyakit yang mungkin tidak akan sembuh-sembuh, atau kita sudah divonis oleh dokter tidak akan mengalami kesembuhan. Di situ mulai muncul satu sikap di mana kita bersungut-sungut, marah dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari bersungut-sungut itu tidak menyelesaikan masalah atau mengobati penyakit yang sedang terjadi. Tuhan mengajarkan kita
Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Tuhan. Memang tidak mudah bersyukur dalam keadaan yang bagi kita tidak mungkin untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, tapi itu yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi beberapa bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita perlu ada harga yang kita bayar demi mendapatkan kesehatan secara jasmani maupun rohani, baik pribadi maupun keluarga kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini beberapa nasihat firman Tuhan untuk kita dan keluarga kita supaya kita menjadi keluarga yang selalu tetap sehat dan tentunya kita bisa mempermuliakan Tuhan, bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui apa yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kembali mengucap syukur buat firman Tuhan di sore hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur Bapa di surga kami panjatkan kepada Engkau sore hari ini. Terima kasih buat kebaikan Engkau Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu kepada kami sehingga kami juga menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman-Mu. Dan kami percaya saat kami melakukannya maka apa yang kami rindukan, butuhkan itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita akan mohon berkat daripada Tuhan. Dan saya mengajak saudaraku sekalian kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih serta sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.